Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngiyup Ngobrol di Youth Podcast. Untuk episode kali ini kita akan mengundang narasumber lagi. Tapi sebelumnya buat teman-teman mungkin yang kelewatan episode sebelumnya atau episode yang sebelum-sebelumnya lagi, bisa langsung cek di YouTube channel kita Youth Life GKT. Nanti kalian bisa cek videonya dan kalian bisa lihat apa yang kalian belum tonton. Langsung saja kita pada bulan ini mengundang satu narasumber yang spesial sekali. Dia orangnya meledak-ledak ya. Dia suka duar-duar. Itu cluenya ya. Kalau ada yang bisa nebak hebat nih. Dia ada di salah satu game zaman dulu. Gamenya itu ngeledakin sesuatu. Kita langsung saja sebut Kobom. Duar. Bomberman. Males. Kobom. Wih, apa gimana? kabar kok? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang kok? Ya biasa ya. Main Bomberman. ya gini-gini aja. Oh gini-gini. Enggak lah ya kerja. Iya. Kerja. Sekarang dengar Kobom kerja itu ya megang salah satu toko di daerah
Sompok ya? Ya kalau megang sih enggak sih. Oh enggak dipegang. Masa pegang gini ya enggak kerja aja. Kerja. Nah berarti sibuk lah kok ya? Ya, Lagi ya. sibuk ya? Ya, usaha yang baru ya. Nah di tengah kesibukannya Kobom ini masih sempet gak sih? Maksudnya kayak intim sama Tuhan, kayak misalkan mungkin berdoa di rumah atau baca Alkitab dan lain-lain? Oh iya, ya kalau berdoa harus ya, berdoa tuh pastilah sebelum bangun tidur Langsung? lagi. Oh tidur dulu? Enggak, bangun tidur terus mandi kan habis Oh itu. iya benar mandi. Habis itu baru Doa. berdoa. Biasanya kalau Kobom nih pribadi kayak doa dan yang lain-lain mungkin biasanya berapa lama sih kok kalau boleh tahu? Nggak pernah ngitungin sih, cuman ya kalau rata-rata biasanya sih ya 10 sampai 20 menit lah. 10 sampai 20 Itu menit. kan sekalian baca Alkitab juga, doa juga gitu sih. Pernah nggak tapi kayak Kobom ini saking sibuknya seharian padet nih, terus kayak tiba-tiba tuh kayak aduh hari ini aku ternyata belum doa, aku hari ini ternyata belum baca Alkitab nih. Oh. Nah terus kalau pernah akhirnya apa yang Kobom lakuin buat biar hal itu tuh nggak terulang lagi gitu? Ya ini sebagai pelayan Tuhan di tempat ini ya saya pasti pernah ya. Pernah ya. Mau diapain juga kita tuh juga orang ya. Manusia. Tetap pernah ya. Tetap pernah. Kadang-kadang juga dia nih kesel ya Allah Gusti ya kan. Capek banget sampai kadang-kadang lupa gitu loh. Kadang-kadang juga pagi itu saking lelapnya tertidur gitu ya kan. Ya sebenarnya sih bangun pagi sih, cuman agak mundur aja. Bangun pagi tapi agak mundur. Jadi tapi pagi. Tergesa-gesa membuat jadi kalang kabut ya. Jadi kadang-kadang sampai perjalanan ya Tuhan, sorry Tuhan belum doa gitu kan. Nyampe situ. Saking itu ya sampai waduh nih nggak bener nih. Cuman akhirnya ambil waktunya ya setelah sampai di toko akhirnya ambil waktu berdoa atau dalam perjalanan juga udah mulai doa-doa kecil lah istilahnya. Kita dalam hati juga ya Tuhan gini ucap syukur. Terus sampai toko ya ambil waktu lagi sih biasanya gitu. Oh, itu berarti pernah ya? Yo, sebagai pelayan Tuhan Wah, pasti pernah. Jangan berbohong. Manusiawa ya. Manusiawi. Iya, malas. Oke, dengan maksudnya kita tahu lah Kobom kan juga mungkin kita semua lah kadang kayak tadi mungkin bangun kita buru-buru ada kesibukan dan lain-lainnya. Yeah. Dan kadang juga kita nggak sempet kan. Betul. Sebenarnya tuh seberapa penting sih kita harus intim sama Tuhan, kok harus istilahnya apa ya kayak nyempetin gitu loh, harus baca firman, harus doa. Kobom tuh sebenarnya tuh seberapa penting sih? Ya sebenarnya kalau dibilang seberapa penting ya, saya mau ngomong penting banget tuh ya itu wajib sih. Mau ngomong penting banget wajib, iya tapi kok bisa lupa? Nah itu yang jadi wadidaw. Itu dia. Itu kadang-kadang ya kalau dibilang penting tuh penting banget, kerasa banget. Karena saya mengibaratkannya apa ya, doa itu ya kayak charger sih. Doa itu menurut saya doa terus maksudnya saat teduh sama Tuhan tuh kayak charger. Jadi kita punya handphone ya. Ini colokan nih. Enggak ada colokan nih. Oh, iya. Saya sama colokan ya. Nah, baterai kita habis, listrik yang ada, kita jadi nggak guna. Betul. Nah, charger itu fungsinya nyalain handphone kita. Jadi otomatis spiritnya kita, hidup kita tuh terisi lagi gitu loh. Jadi ya saya mengibaratkannya seperti itu. Jadi doa saat teduh itu seperti charger yang nge-charge kita sebagai handphone, Tuhan sebagai listriknya. Dan charger itu yang perantaranya itu lewat doa sih, buat kita lebih ya hidup lah. Maksudnya hidup itu kayak lebih, kalau saya pribadi sih kalau udah melakukan hal itu bisa lebih tenang sih sebenarnya. Tapi ya permasalahan ya pasti ada. Nah, di Mazmur 90 ayat 12 nih kok, kan dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini kan artinya gini kok, kalau kita menghitung hari aja harus diajarin, berarti kan istilahnya dalam tanda kutip,
banyak orang yang nggak bisa menghargai waktunya sama Tuhan, dia nggak bisa menghargai waktu yang ada di hidupnya yang harusnya buat istirahat, malah dipakai buat kerja terus. Kayak misalkan ada yang hari Minggu dia tetap kerja, nggak salah. Ya, Nggak saya salah. hari Minggu tetap Nggak kerja. salah, nggak Oke. salah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengorbankan waktu buat Tuhan, malah buat hal yang lain. Nah, menurut Kobom gimana? Ya memang itu kayak kita dituntut buat lebih bijak lah. Lebih bijak. Lebih bijak dalam menghabiskan hari-hari kita gitu loh. Bukan sekedar menghitung hari kayak lagu ya Krisdayanti. Menghitung hari bukan. Itu bukan. Tapi ya. kita lebih bijak ya, lebih bijak dalam menghabiskan waktu kita. Jadi pergunakanlah waktu itu tuh benar-benar apa ya? Kalau saya bilang yang kalau bermanfaat, semua pasti ada manfaatnya. Pasti ada. Kita melakukan apapun pasti ada manfaatnya. Kata Jack Ma, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah investasi. Wah iya, tapi kan bisa investasi bodong Nah, juga kan. betul. Nah, ya makanya semuanya yang kita lakukan tuh pasti ada manfaatnya, tapi manfaatnya kemana nih? Nah itu yang harus kita tentukan. Nah kalau dari ayat itu sih ya kita kayak dituntut, ayolah kamu lebih bijak dalam menghabiskan waktu. Jadi kayak apa ya? Saya mengibaratkannya lagi itu, kamu boleh melakukan segala sesuatu lah. Tapi kamu harus ingat, itu semua tuh bukan karena kamu gitu loh. Betul. Kekuatannya itu bukan dari kamu. Semua itu dari Tuhan. Nah, jadi kita harus lebih apa sih namanya? Lebih menghargai waktu yang diberikan sama Tuhan, kekuatan yang diberikan sama Tuhan, karena kalau Tuhan gak berkehendak ya semua itu gak bakal terjadi sih. Benar. Nah, ini pun aku mencatat ya dari kisah penciptaan. Kisah penciptaan kan Tuhan mengajarkan kita tentang etos kerja. Tuhan aja istilahnya mana ya? Menyelesaikan semua karyanya dalam 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Nah, jadi intinya ya kita harus tetap ada waktu istirahat karena penting ya istirahat tuh. Biar rileks, kita juga Bener. nyadar mungkin kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak tahu kalau kita nggak pas lagi rileks gitu. Ya betul. Terus juga di 1 Petrus 4 ayat 2 kita menggunakan waktu kita jangan menurut keinginan manusia tapi sesuai kehendak Allah. Dengan ya kayak tadi mungkin Kobom doa, nyempetin waktu untuk baca firman dan lain-lain. Nah, kalau Kobom sendiri nih biasanya kalau Kobom cara mengatur waktunya itu gimana sih? Kan padat nih Kobom. Cara ngatur waktu gimana nih? Bagi-bagi waktunya tuh gimana sih? Kan banyak yang kayaknya aduh aku pingin jam segini harus ngerjain ini, males ah. Jam segini harus begini, nanti harus ngerjain ini ada tugas ini, ada tugas Wah, ini. itu emang repot sih, itu repot banget karena apa yang kita rencanakan tuh kadang-kadang nggak sesuai ya. Jadi pertama kita udah ngerencanain plan A, plan B, habis itu lanjut. Terus kenyataannya loh kok gini. Benar, sering. Nah itu yang bikin kadang-kadang dongkol juga kan, gemes sama orang juga kan. Karena yang kita rencanain itu nggak mungkin kita kerjain semuanya, cuman misalnya nyuci piring ya kalau itu emang kita sendiri ya. Tapi kalau hubungan kerja kan nggak mungkin kita aku mau pasang gendeng gitu. Masa aku kan nanti jebol ya kan, malah semakin repot ya kan. Jadi tetap manggil tukang gitu. Tapi kalau orangnya itu kayak nggak tepat waktu, terus kerjaan kita jadi tertunda karena itu kan jengkel ya. Karena melibatkan orang lain juga. Betul. Kan? Nah itu jadi ya caranya ya gimana caranya kita bisa mikir kalau aku orangnya juga sering lupa bro masalahnya. Jadi karena pernah nggak sih lagi ngerjain sesuatu gitu terus aku ki mau apa ya? Ini kita ngapain ya? Ini kita ngapain? Nah kayak gitu kan. Nah bener, jadi kayak gitu susah juga. Jadi kalau caranya kalau aku pribadi ya kalau itu di memo sih. Memo, nyatet ya? Nyatet. Dilihat di mana? Di handphone ini kan ada kan yang apa sih namanya? Pokoknya note yang selalu tampil di layar gitu. Jadi oh ya habis ini mau ini itu cukup membantu. Cuman
Ya kembali lagi kadang-kadang kalau nggak sesuai itu yang bikin emosi ya, masih emosi kadang-kadang sama orang lain, cuman ya akhirnya kadang-kadang kalau lagi emosi gitu juga lupa sama Tuhan, bro. Itu bro Benar. itu yang susah, Benar. bro. Kadang Karena kayak gitu. gemes gitu loh. Iki kok gini, cuman ya mikir lagi ya udahlah emangnya kamu nggak pernah kayak gitu. Nah, refleksi dirinya gitu loh. Refleksi dirinya ya akhirnya kalau udah agak tenang gitu ya Tuhan kok kayak gini ya. Ya Tuhan kayak cuman bilang ya udahlah emangnya kamu nggak pernah kayak gitu. Ya rasanya oh iya juga. Cuman ya itu jadi ya harus bisa menerima karena semua nggak sesuai aturan kita. Dia juga ada kepentingan, masih ada kepentingan lain, kita harus. Tapi kalau yang saklek yang istilahnya harus itu kan ya kita juga harus tegas sih. Benar sih. Gitu sih. Nah ini aku mencatat lagi nih. Dari orang namanya Howard Hendricks. Waduh, Ini kalau ditebak siapa namanya itu? dari orang mana ini kira-kira? Kalau dari namanya siapa? Howard Hendricks. Kelihatan Jepang pasti. Jepang pasti. Ini Cibaduyut kan. Naturalisasi ini pasti. Nah dia punya buku namanya Langkah-langkah Keberhasilan Menguasai Waktu. Okay. Berarti dia penguasa waktu ya kok. Penguasa waktu. Penguasa ya. waktu. Dia Temannya Avatar. temannya Avatar. Ini amatir. Amatir, oke. Ada 6. Tak bacain singkat aja. Yang pertama punya tujuan jelas. Oke. Yang kedua punya planning yang rinci. Ya benar sih. Ya oke. Yang ketiga buat daftar kerja tadi. Benar. Udah bikin memo. Tetapkan prioritas. Prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa dulu. Terus tanganilah suatu tugas hanya 1 kali sampai tuntas. Oh ya, itu juga oke tuh. Jadi kita mau ngerjain apa ya? Nah, itu salah satunya itu. Benar. Kita harus nyelesain dulu. Benar. Berarti si Howard ini setuju. Sama ya? orang Jepang itu. Iya. Bukan. Ini bukan orang Jepang ya teman-teman. Yang terakhir, kembangkan perasaan memprioritaskan tugas dengan prinsip lakukan sekarang. Kalau bisa sekarang kenapa nanti? Just do it ya. Just do it. Do it. Salah. Do it. Salah. Oke. Oke, nah di situasi pandemi kayak sekarang kok, banyak orang yang mencurahkan waktunya buat fokus ke satu hal ini nih di pandemi ini. Tapi itu sebenarnya aku ngerasa kayak sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin di tengah pandemi ini ya kok. Yeah. Misalkan kayak kalau kita sekarang dagang lah misalkan, kalau kita fokus pandemi terus aduh kerjaan sepi gara-gara pandemi, sepi nggak ada klien gara-gara pandemi. Itu sebenarnya kayak kita tuh punya waktu ya kok sebenarnya kayak kita malah harusnya tuh mikirin gimana sih strateginya ngatasin pandemi kayak gini. Betul. Nah, kalau Kobom sendiri di tempat kerjaan kan pastinya juga semuanya kena dampak kan. Oh iya banget. Iya banget. Nah, kalau Kobom sendiri tuh gimana sih cara Kobom biar mengalihkan fokus kayak gak mau fokus gara-gara pandemik semuanya gara-gara pandemik. Ya kalau sekarang dibilang pandemik ini gelombangnya cukup mengkhawatirkan loh ini. Benar. Ya kan? Benar. Ya, berasa banget sih dari pertama kali mulai buka itu terus sini kok semakin lama yang ini kok ngeri banget. Kepikiran sih maksudnya, wah toko jadi agak sepi nih. Tidur nih. Tapi gimana caranya ya buat, pasti kepikiran mau ngapain nih toko diramein, nanti kena grebek ya kan, disepiin sedih ya kan, nggak mungkin juga kan kita mau tokonya sepi digerebek sama bos ya kan. Nah jadi ya mikirnya ya kayak ya udah ini waktunya buat mempersiapkan diri sih, maksudnya kita kerjain yang dari dalam dulu. Jadi kita siapin semuanya, kita prepare yang lebih baik lagi, kita tata tokonya lebih baik lagi, pokoknya kita siapkan dulu. Imajinasinya harapannya sih ke depannya bakal rame nih. Kalau rame kita harus siapinnya gimana nih? Nah kita harus siapin yang dari dalam dulu, dari diri kita sendiri dulu. Jadi Tuhan kayak ngomong, lu siapin diri lu, kalau udah siap nanti dikasih. Nah jadi kita harus mempersiapkan diri kita dulu.
Malah di tengah waktu yang kayak gini malah kita punya kesempatan benerin internal. Ya benar internalnya. Karena ya semakin kesini kan ya semakin kelihatan ya permasalahan-permasalahannya. Benar. Ya di saat kita enggak terfokus sama wah rame gitu, fokusnya sama diri itu, nah kelihatan nih, oh ini kurang ini, oh ini celahnya di sini. Ya jadi buat memperbaiki internal sih, Betul. memperbaiki internal sih. Kayak tadi kan apa? Kita harus Si Hendrik orang Jepang. Bukan. Oh bukan. Dia kenapa disebut terus? Kayak tadi apa namanya? Kita punya waktu dalam tanda kutip istirahat kan. Yes. Punya waktu istirahat jadi ngerti kita apa sih kurangnya tadi kayak kobom. Wis bagus sekali ini. Nah, di mana ya? Di Ulangan 7 ayat 17 sampai 19 itu juga berkata seperti ini. Apa ya? Bagus nggak? Apa belum. lagi. Beban dan masalah akan selalu hadir. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, dan seterusnya sampai yang terakhir, demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takuti. Konteksnya itu dulu Tuhan nolongin bangsa Mesir dari bangsa Bangsa Israel Mesir. dari Mesir. Oke. Salah, ampun. Nanti saya dikoreksi ya. Nolongin bangsa Israel dari Mesir kan di tengah waktu mereka kan udah berapa puluh tahun kan diperbudak. Nah, pasti Tuhan kan akhirnya juga bantu sama seperti kita. Ini di tengah-tengah pandemik seperti ini pasti nantinya Tuhan juga akan bantu. Iya pastilah pasti. Bridgingnya Waktu Tuhan. waktu. Bukan nggak usah nyanyi. Oh nggak usah nyanyi. Udah. Memang kadang-kadang ya pasti orang mikir kapan sih selesai, kapan selesai. Kalau kita mikirin kapan selesainya terus, ya nggak ada selesainya. Benar. Nggak, maksudnya buat kita sendiri juga ya nggak maju-maju juga. Benar. Tapi secara pribadi saya juga pernah mikir kayak gitu. Kapan selesai? Kapan selesai? Saya pun pernah habis bacain kayak gini. Aduh. pasti. Cuman ya mau gimana lagi, kita percaya aja, kita persiapkan diri kita lakukan yang terbaik. Tuhan pasti pelihara kita lah. Betul. Udah. Daripada mengeluh, mending kita mikir apa yang bisa kita lakukan. Pertama mengeluh. Mengeluh. Yang kedua yang paling parah menurut saya adalah menebar berita itu loh, aduh. Grup itu WhatsApp keluarga. wah, aduh, itu sangat-sangat. Oh, Orangnya berita-berita ya. ini bukan keluarga saya loh, keluarga Ya yang lain lah banyak. keluarga teman saya. Teman Ada. saya juga bilang keluarga saya. Tapi emang susah lah, itu yang harus kita hadapi sih bro sebenarnya. Kadang-kadang malah kayak kita yang jadi ketakutan sendiri kan. Iya, kita nebar kita ketakutan sendiri. Bukan, kita yang nerima kita jadi ketakutan sendiri. Oh, saya gitu, saya nyebar ketakutan sendiri. Ada nebar ketawa, bagus. Terus ditarik, Enggak. terlanjur. Masih grup keluarga dulu. Ya kan, karena kalau kita mikirin terus jelek, lama-lama badan kita yang hancur bro. Betul. Yang lemah sendiri itu malah tubuh kita sendiri. Capek sendiri kita. Ya pengalaman sih barusan kemarin dikelilingi sama orang-orang yang kayak Negatif. apa gitu, wah kok jadi badannya agak gak enak ya, waduh. Terus akhirnya dites, oke negatif, seger lagi udah. Negatif juga dong. Negatif. Berarti sekitarnya negatif kok. Bro. Iya. Harusnya jadi orang yang positif dong. Oh gitu ya. Oke. Nah, oke, mungkin terakhir nih kok apa yang mau Kobom sampaikan buat teman-teman mungkin yang masih sulit mengatur waktunya untuk Tuhan, untuk istirahat. Apa kira-kira yang disampaikan? Ya. Sampaiinnya gini aja lah, pokoknya kamu siapin yang terbaik ya. Kamu udah berusaha. Saya sendiri yakin kalau kita udah ada niatan tuh, sekalinya meleset atau apa tuh, yang penting niatnya dulu deh. Niatnya dulu, terus komitmen tuh susah. Apalagi kalau kondisi kalian lagi tenang-tenang aja itu susah banget. Kalau kalian lagi di posisi happy banget, kalian pasti ingat sama Tuhan. Benar. Apalagi kalian susah banget, pasti doa sama Tuhan. Tapi di saat semuanya tenang, kita bisa lupa. Benar. Itu benar-benar prinsip yang saya jalanin
saya suka perumpamaan sih. Perumpamaannya jadi gini, kita kayak di sebuah kapal, skoci, tapi kita punya jangkar. Di saat kita melepaskan jangkar, plung, mau badai, mau tenang, kita bakal di sana terus, ya kan? Tapi di saat kita nggak punya jangkar, kita kayak tenang nih. Tapi lama-lama kita ke tengah, Benar. dan ombak besar pun datang dan kapal kita hancur. Nah, jangkar itu doa sama firman Tuhan itu sendiri. Masuk. Di saat kita baca-baca terus, mau hujan, mau apa, kapal kita pasti tetap di situ selama jangkarnya kuat. Jadi kalau jangkar kita kuat, iman kita kuat, saya yakin setiap kita pasti kuatlah ngadepin ini semua. Dan ya itu, yang penting komitmen. Saya pun sendiri ya masih kadang-kadang miss, tapi ya kita harus introspeksi, harus istilahnya bukan nebus ya, cuman ngejar lagi gitu loh, ngejar lagi. Ayo, mulai lagi. Nah, ini yang susah. Udah kelamaan miss, buat mulainya lagi susah banget. Benar. Jadi kalau miss cukup sekali aja deh, terus langsung balik gitu loh. Jangan sampai ke jilid, maksudnya missnya tuh sampai beberapa minggu gitu, wah itu udah susah banget Jangan sih. sampai kompensasi Nah, kesalahan. itu bahaya itu ntar mulainya lagi susah. Tapi kalau udah mulai, merasa ini kan udah segini masa miss gitu, terus ngejar. Tapi kalau udah rasa eman-emannya tuh masih ada gitu loh, kalau missnya miss cuma dikit sekali. nggak apa-apa lah. Tapi kalau kemarin kan udah enggak, ya enggak terus akhirnya malah repot. Gitu sih. Jadi komitmen. Harus komitmen. Oke, mungkin aku mau closing. Ini ada quotes bagus sih ini. Yang pertama dari namanya Carl Sandburg. Nah, ini orang mana ini? Ini orang mana ini? Ini kira-kira? kalau dari nama. Bener nih, mungkin pasti nggak mungkin Iya. salah ini. Nama siapa? Carl Sandburg. Oh, oke. Orang Afrika. Orang Afrika. Dari namanya jelas banget. Masa Afrika ini. Dia berkata, waktu adalah koin hidup Anda. Hanya Anda yang dapat menentukan bagaimana akan dibelanjakan. Gimana? Waktu adalah koin hidup Anda. Hanya Anda yang dapat menentukan bagaimana akan dibelanjakan. Oh. Jadi kita itu ibarat waktu itu adalah koin kita. Kita yang nentuin ini nanti mau dibuat apa ini koin. Karena semua kita kan punya 24 jam. Iya betul. Sama. Iya betul. Kecuali ada yang kurang, tidak mungkin. Rental. Nambah Bisa. billing. Nah, ini ada peribahasa juga nih. Orang Barat punya jam. Oke. Orang Afrika punya waktu. Udah. Hah? Sudah. Oh. Orang Barat punya jam, tapi orang Afrika itu punya waktu. Mungkin segitu aja episode kali ini. Terima kasih Kobo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah mau hadir di sini. Ya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Saya diundang lagi ya bulan depan, jangan voting ganti loh nanti. Iya. Ganti. Jangan dong. Oke, mungkin segitu aja untuk episode pada kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Tombol notifikasinya jangan lupa dipencet. Sekali aja, jangan 2 kali. 2 kali nanti cancel. Sekali aja. Nah, nanti biar kalau ada update apa-apa, kalian bisa langsung tahu, bisa langsung nonton. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Ciao. Dadah. Udah.